Terima kasih Bu Tika, luar biasa. Semua jadi semangat termasuk saya jadi bergairah. Kita selamat malam semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan PDKSet. Kita beribadah bersama dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Brother Christian Budilarto, humoris, suka guyon, pengusaha di bidang AC. Jadi Brother Christian ini orang yang usahanya tuh menyejukkan ruangan. Tapi yang saya tahu beliau ini juga penyejuk hati teman-teman yang lagi gundah gulana. Beliau mempunyai istri 1, putra 2. Untuk selanjutnya biarlah kita semua luar biasa dari Brother Christian. Mic-nya belum dibuka Pak Christian. Di-unmute ya. Ya, shalom. Nama saya Christian. Shalom. Ya, saya mau bersaksi pada akhir bulan Juni lalu. Pertama-tama ketika itu kakak saya kena COVID ya, masuk rumah sakit. Dan tapi sebetulnya saya juga nggak tahu kumpul sama kakak saya ya, sampai opname. Dan tidak disangka-sangka ketika suatu hari saya juga merasa badan saya itu merasa awalnya itu dari batuk-batuk ya, tenggorokan saya gatal gitu ya. Terus istri saya juga sudah curiga, tetapi saya merasa kok kayak batuk-batuk biasa ya, kayak cuma gatal-gatal sekali-sekali ya. Saya sudah curiga, tanya kepada saya, kok batuk-batuk terus? Oh nggak apa-apa, ini kayak biasanya, paling besok juga sembuh ya. Tapi 1-2 hari kok muncul pilek ya habis itu. Terus suaranya jadi bindeng ya. Terus istri saya suruh, terus saya tuh kan punya alat antigen sendiri di rumah ya toh. Terus saya antigen. Pertama tuh uangnya negatif ya toh. Tapi ketika saya lihat lagi beberapa saat ternyata di indikator yang satunya itu ada samar. Jadi yang sama indikator positif itu ada garis samar itu. Saya nggak percaya, saya terus tes lagi, tapi juga swab tes ya. Setelah saya tes 2 kali, nggak keluar lagi garisnya. Saya bilang sama saya nggak mungkin positif, saya pasti negatif gitu. Tapi saya mungkin mempunyai suatu perasaannya nggak enak ya. Kamu coba PCR aja ya. Terus saya PCR, tetapi kondisi waktu itu kan PCR antrinya setengah mati ya. Saya juga takut PCR waktu itu ya, karena juga takut ketularan di rumah sakit ya. Tapi akhirnya didorong sama istri saya, akhirnya saya disuruh PCR, saya ke National Hospital malam-malam itu ya. Sampai jam 12 malam itu antri PCR, terus katanya selesainya 2 hari ya. Pada saat itu besok paginya pun saya itu masih sempat ke Malang karena ke Malang itu ada AJB ya. Tetapi saya sudah sudah siap-siap. Jadi itu kan AJB harus saya sama istri loh. Jadi saya pakai mobil sendiri, istri pakai mobil sendiri ya toh. Jadi ke Malang AJB, pulang sendiri-sendiri juga. Istri saya sama anak saya, di situ kan anak saya ya. Terus juga saya juga mulai juga tidak sekamar dengan istri saya. Saya pindah ke kamar di bawah dan istri saya sama anak-anak kamar di atas ya. Setelah 2 hari saya kan tes di National Hospital. Kok nggak di email hasilnya ya. Mungkin waktu itu kan lagi badai COVID ya, banyak yang kena COVID, yang tes juga malam itu juga ada ratusan ya. Antri itu ratusan yang tes ya. Saya terus telepon National Hospital, terus berita saya tanya, loh saya kok nggak di email. 5 menit kemudian saya di email. Saya cek, loh hasilnya negatif. Terus saya cek namanya, ternyata bukan Christian Budilarto. Christian siapa gitu loh. Loh kok salah ini? Setelah itu saya telepon lagi,
Bu ini salah hasil PCR-nya, bukan nama saya. Terus di email lagi, yaitu nama saya yang benar, hasilnya memang positif ya. Positif CT-nya 19 waktu itu ya. Cukup parah, virus notnya banyak. Enggak. Pada waktu itu saya beritahu istri saya juga kaget. Dia juga waktu itu sebelum saya kasih sebelum saya kemarinnya ya, sebelum saya tahu hasil tesnya, dia itu pernah minum bekas minum saya. Padahal waktu itu saya sudah positif loh ya. Terus dia juga takut seisi rumah itu ketularan karena 1 hari sebelumnya juga saya sekamar dengan anak dan istri saya ya loh. Ya setelah nunggu 3 hari, istri saya juga di PCR, ternyata seisi rumah saya itu negatif, cuma saya yang positif. Ya kasih karunia Tuhan ya, bagaimana istri saya yang sudah sekamar, sudah minum dari bekas saya, bisa nggak ketularan ya. Jadi cuma saya yang harus jalani isolasi sendirian. Ya selama sakit COVID itu banyak pikiran saya juga stres ya, karena di grup itu diberitahu banyak teman-teman yang meninggal, terus banyak saudara sepupu saya meninggal ya loh. Tapi dengan bantuan teman-teman ya, teman-teman komunitas itu ya, tiap hari saya diajak baca Alkitab, tiap hari diajak doa bersama. Jadi selama menjalani isolasi 2 minggu itu, ketika saya lemah, teman-teman menguatkan saya ya. Jadi nggak terasa waktu. Tapi kalau kena COVID itu ya sangat stres ya. Malam tuh nggak bisa tidur, pikiran melayang-layang. Karena saya takut juga khawatir, takut mati ya masalahnya ya. Karena COVID ini bisa mati ya. Tetapi nggak terasa waktu, akhirnya setelah setiap hari bisa baca firman, bisa doa bersama teman-teman ya. Nggak terasa, dan tiap hari juga saya biasakan jemur, olahraga ya di depan gitu ya. Setelah seminggu saya kan tes PCR lagi, terus juga tes ronsen paru-paru. Ternyata paru-paru saya itu ada fleknya putih-putih ya. Ketika mendengar itu istri saya menangis ya, takut ya, karena dia juga merahasiakan pada saya kalau sepupunya itu baru saja meninggal kena COVID ya, sepupu dekatnya dia. Padahal umurnya masih 37 tahun ya. Ya, waktu itu saya menangis melihat hasil tes ronsen paru-paru saya, tetapi saya telepon teman-teman, saya disuruh tenang ya. Jadi ada teman saya itu yang punya dokter, punya keponakan dokter daerah saya yang khusus menangani COVID ya. Saya share itunya hasil ronsen saya, terus dia bilang, Pak, ini hasilnya bukan jelek, ini memang kalau kena COVID pasti ada fleknya. Tetapi saya lihat hasil ronsen Bapak ini masih oke, masih wajar. Terus saya tunjukin ini loh Pak, yang hasil ronsennya yang jelek, semuanya putih. Bapak ini cuma di pinggir-pinggirnya aja putih. Jadi jangan khawatir, ini pasti kayak gini semua. Ya udah, saya cuma bersyukur dan ngomong puji Tuhan, masih dikasih belas kasihan sama Tuhan ya, masih dikasih penyakit yang ringan. Ya nggak terasa setelah tetapi ketika itu hasil PCR saya masih dites masih positif, you know. Ketika itu seminggu kemudian melayani waktu dengan setiap hari juga berdoa, mohon perlindungan Tuhan, ya toh. Setiap hari berkumpul bersama, setiap jam 9 malam baca kitab suci sama teman-teman menguatkan semua, ya toh. Akhirnya tak rasa 2 minggu sudah saya lalui untuk menjalani isolasi mandiri, ya toh. Tetapi badan saya ini belum seberapa fit betul ya, masih kerasa nggak enak gitu loh, masih kayak orang semi flu gitu ya, badan nggak enak semua. Tetapi ketika itu saya putuskan untuk PCR lagi. Ternyata puji Tuhan PCR sudah negatif ya, sudah negatif, sudah senang ya toh. Tetapi saya juga belum berani untuk tidur kumpul sama istri saya karena kata teman-teman
kata dokter juga suruh nunggu ya toh. Nah, yang setelah itu, setelah seminggu, saya PCR lagi ya. Saya merasa lebih fit ya. PCR lagi. Tetapi keluarnya hasilnya positif lagi. Waduh, stres lagi habis itu ya. Stres. Dan bingung waktu itu saya merasa sudah negatif, sudah makan bersama istri, makan bersama anak, tapi belum tidur bersama ya. Setelah tahu hasilnya positif lagi, saya stres, takut istri sama anak saya ketularan lagi. Tapi saya hanya berdoa pada Tuhan, mohon berlindung untuk keluarga saya ya. Saya juga ini kok rasanya kok aneh ya, kok positif lagi ya. Terus 3 hari lagi saya beranikan diri lagi, saya PCR lagi, ternyata negatif lagi. Ya sesudah negatif itu saya baru berani kumpul bersama istri dan anak untuk hidup bersama. Dan puji Tuhan, selama ini juga anak dan istri saya semua dijauhkan dari penyakit COVID. Dan saya juga sekarang sudah pulih 100% dari penyakit COVID. Dan juga semua itu karena hanya kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan semata. Saya bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih, itu kesaksian saya. Luar biasa, Brother Christian. Syukur, puji Tuhan. Sudah sehat kembali. Seorang pria humoris yang suka guyon-guyon ini. Jadi semuanya karena kasih karunia Tuhan pada saat kena COVID, diisolasi mandiri, tetap ingat firman Tuhan, baca Alkitab, luar biasa. Jadi harapan kita hanya kepada Tuhan saja, kesembuhan terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Brother Christian sudah memberikan kesaksian pada malam hari ini di PDKZ. God bless you. Oke, Terima kasih untuk juga Pak Timothy, Rudi. sama-sama, long time no see ya. Ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita mohon bisa buka kameranya semua karena kita akan pasang senyum. Sesaat lagi kita akan sesi foto untuk dokumentasi PDKZ. Mari semuanya Bapak Ibu buka kamera, pasang senyum yang terbaik. Silakan bagi yang hendak mengambil foto. Sofian, udah? Ya, saya aja yang ngambil fotonya ini ya. Ayo senyum ya. Kasih itu tanda cinta itu loh. Hati itu ya. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, supaya semarak nanti di kamera ini ya. Ayo semua. Ayo. Ya, pasang hati. Ya, thank you. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, thank you. Lanjut, Pak Rudi. Oke, thank you. Selanjutnya kita minta Ibu Tika untuk menyanyikan lagu untuk pengantar firman Tuhan. Dan sebelumnya mungkin dari Ibu Wayuning nanti akan membawakan mengenai profil daripada Pastor Seno Wijaya. Terima kasih, silakan Ibu Wayuning. Terima kasih Pak Rudi Timothy. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki firman Tuhan akan saya bacakan untuk profilnya Pastor Seno Wijaya. Shalom juga untuk Pastor Seno Wijaya, selamat melayani di PDKZ malam hari ini. Pastor Seno Wijaya lahir di Palembang 16 Desember, tapi tahunnya kita tidak tahu, tapi kelihatannya dari Pastor Seno Wijaya sangat muda, diberkati Tuhan luar biasa dari wajahnya. Merupakan mempunyai istri dari Ibu Friskawati. Pastor Seno dianugerahi 3 putra, 2 putra sama 1 putri, Joshua Wijaya, Jeremy, dan Jin C. Wijaya. Saat ini Pastor Seno Wijaya merupakan penatua jemaat dan tim apostolic di Abalov Ministry. Dan merupakan ketua Yayasan Media Buana Indonesia di Metaneo Christian Publishing and Bookstore, dan merupakan Board of Yayasan Derek Prince Ministry Indonesia. Dan salah satunya adalah Pastor Seno Wijaya merupakan seorang penulis buku juga, menulis buku You Are a Leader dan Life Free. Untuk sementara profil yang dapat kami sampaikan malam hari ini seperti yang sudah kami bacakan tadi. Mari sebentar lagi waktunya untuk
firman Tuhan. Mari doa firman Tuhan nanti akan dipimpin oleh Bapak Hadi dan Bu Tika akan memimpin kita satu lagu pujian untuk memasukin pembawaan firman Tuhan. Mari. Baik, mari persiapkan hati kita bersama untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan berbicara sesuatu yang luar biasa buat setiap hidup kami, dan kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan hidup kami untuk Tuhan terus beracara, terus bekerja, terus menyatakan pribadi-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jadikan pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, saudara. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
Haleluya. Tidak ada yang lebih sukacita ketika anak-anakmu waktu yang indah bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan namamu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat malam yang indah ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian luar biasa bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah penyembuh dalam hidup kami. Tapi Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur mendengarkan sebagian firman-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Pastor Seno Wijaya. Tuhan urapi mulut, lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwanya. Sehingga setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu akan merubahkan hidup kami, mengubahkan wawasan hidup kami, sehingga kami diperbarui, kami menikmati terobosan yang baru, sehingga melalui semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, Pastor. Shalom, puji Tuhan, selamat malam kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di Persekutuan Dua Keset, kepada Pak Hadi Pranoto, dan tentunya kepada Pastor Tika yang selalu luar biasa ya di dalam memimpin pujian dan penyembahan. Ya, begitu kita begitu diberkati ya, dan kita percaya bahwa sungguh lewat pujian dan penyembahan kita Tuhan menerima semua persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian Pak Christian yang luar biasa, sudah mendapatkan hidup kedua ya Pak. Ya, walaupun tentunya berbeda-beda pengalamannya, namun memang seperti yang disampaikan tadi, biasanya ya orang yang mengalami sakit ya khususnya dalam COVID ya biasanya tantangannya adalah di dalam pikiran, di dalam tubuh, ya di dalam roh, ya di dalam segala aspek tidak mudah. Tapi kita bersyukur kalau mendengar tadi bagaimana Tuhan sudah menolong Pak Christian. Puji Tuhan. Sekali lagi saya percaya kita semua tetap semangat. Kalau kita semangat, bolehkah berikan emotikon jempol ya buat setiap kita yang ada di tempat ini. Oke, ya saya juga tidak mau kalah, saya juga kasih emotikon jempol juga buat kita semua. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya kembali, kalau boleh, sekarang bisa melihat kepada share screen bahan yang saya sudah berikan ya kepada host. Jadi kita sekarang bisa melihat ya di dalam tema yang saya ingin bagikan yaitu hidup yang signifikan. Bolehkah sekarang kita bisa masuk ke dalam bahan ya yang saya sudah siapkan, dan tentunya kita bisa kembali melihat ya, kalau tadi sudah disampaikan tentang profil saya, nah kali ini juga muncul kembali ya profilnya, dan mungkin beberapa kali selama onsite sudah pernah juga disampaikan ya, tapi kali ini juga bisa melihat secara visual kembali. Oke, kita masih menantikan untuk share screen-nya dari bahan saya. Ya, Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini ada gangguan sedikit signal. Ini lagi dia juga bergumul ini, signalnya naik turun. Oke. Mungkin Pak Seno ada PP yang bisa disampaikan nggak ya? Bisa share sendiri atau bagaimana? Signal di sini memang baru hujan deras, Pak. Hujan angin di Surabaya ini barusan. Oh, ya. Saya punya mungkin mesti ini ya di apa? Mungkin saya langsung aja, nggak apa-apa, sampaikan secara mungkin kalau bisa mungkin ada yang membantu ya, karena saya nanti lebih fokus untuk menyampaikan saja supaya nggak. Ya, mudah-mudahan lagi dicari cara Pak. Sebentar Pak ya, saya bicara ya. Pak. Oke. Ke saya bisa nggak Pak Hadi? Coba. Coba di-share ke Pak Edi Ceng gitu. Mungkin. Oke, boleh. Sebentar ya Pak Edi ya, sebentar Pak Edi. Dikirim PPT-nya saja Oke. Pak. Ya, dikirim PPT jadi bisa disampaikan. Oke. Sambil menunggu ya Pak Hadi mungkin akan nanti mengirimkan lewat WhatsApp ya PPT-nya. Nanti tinggal di-share supaya saya bisa fokus ya dalam menyampaikan. Nah, kenapa kita memilih tentang hidup yang signifikan? Setiap orang ya pasti ingin melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Apakah benar? Membuat sebuah perbedaan dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang bernilai.
Dan Tuhan memberikan kerinduan di dalam setiap hati kita. Dan yang luar biasa, Tuhan telah menciptakan masing-masing dari kita untuk suatu tujuan yang spesifik. Setuju? Setiap kita punya tujuan yang spesifik dari Tuhan. Dan perhatikan, kalau kita ya sudah menggenapi hal tersebut, hidup kita menjadi hidup yang berarti, signifikan, sukacita dan kepenuhan sejati pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, karena kenapa? Karena kita menemukan tujuan tersebut. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edi yang sangat sudah menolong kita. Ya, puji Tuhan. Ini timnya Pak Hadi memang luar biasa. Saya lihat juga di chat ya, semangat semua. Ya, oke. Yang pasti saya tadi sudah diperkenalkan dan kali ini boleh langsung melihat ya profil keluarga saya. Nah, ini keluarga saya. Ya, jadi ini istri dan ketiga anak kami. Ya, tebak usia saya berapa? Tadi dibilang masih sangat muda. Anak saya yang paling besar sekarang di kedokteran. Ya, sudah sarjana kedokteran, sudah lulus, sekarang lagi koas mau jadi dokter. Ya, puji Tuhan. Papanya masih muda terus. Ya, anak saya yang kedua sudah lulus kuliah. Ya, sekarang sedang apply di pekerjaan, sudah dapat juga. Kemudian yang ketiga masih SMA kelas 1. Oke. Hidup yang signifikan. Silakan. Oke. Kita menemukan, tadi saya sudah sampaikan, bahwa hidup yang signifikan merupakan kerinduan dari setiap manusia dan juga kerinduan dari Tuhan. Tetapi kita menemukan dalam hidup ini, ya, seringkali kita belum mencapai hidup yang signifikan. Kenapa? Karena mungkin kita masih berada di dalam tingkat bertahan saja. Apa ini maksud bertahan saja? Nah, kalau ditanya, gimana Pak Edi tentang bisnisnya? Ya, puji Tuhan Pak, bertahan saja. Nah, ini namanya apa? Ya, masih survive. Ya, ini contoh aja. Ya. Kemudian Pak Petrus, bagaimana Pak Petrus? Ya, untuk pelayanannya, waduh Pak, lagi bertahan nih pelayanannya. Waduh, itu namanya ya sedang dalam satu proses. Ya, kemudian mungkin ditanya lagi Ibu Diah. Ya, ada Ibu Diah ya. Semoga nggak salah nih menyebutkannya. Bagaimana Ibu Diah ya dari sisi keluarganya? Waduh Pak, ya ini namanya kita hubungan keluarga ya bertahan aja. Nah, tapi tentunya kan hanya contoh ya. Ini bukan yang sesungguhnya. Yang pasti ya kita tidak mau hidup ini hanya bertahan saja. Kalau namanya bertahan saja itu namanya nyaris mundur atau nyaris sedang ada tantangan dan krisis ya. Sama seperti ya ada orang kalau dalam khususnya buat yang profesional atau karyawan ya, kalau lagi gajian di awal bulan, waduh makannya ramen. Ya, tapi menjelang akhir bulan karena sudah bertahan saja ya, masih ramen tapi sudah dalam bentuk Indomie. Nah, sama-sama ramennya ya, sama-sama bentuk mie-nya tapi sudah beda mereknya dan sudah beda levelnya. Nah, sebab itu saya percaya seluruh Bapak Ibu baik di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam kehidupan, di dalam kerohanian, kita tidak mau jadi orang yang hanya bertahan saja, survive. Setuju? Oke, tapi pasti semua kita merindukan hidup yang sukses. Setuju nggak? Saya kalau mengkhotbahkan tentang sukses, mesti hati-hati. Karena nanti dipikirnya mengajarkan teologi sukses. Saya mau sampaikan, sukses itu Tuhan merencanakan hidup yang sukses buat kita. Tetapi ingat, sukses bukanlah tujuan. Nah, jadi kalau teologi sukses mengajarkan ya tentang sukses itu tujuan. Sukses itu bukan tujuan Bapak Ibu. Sukses itu adalah sebuah proses perjalanan dari satu terminal kepada terminal yang lain. Apakah kita setuju? John Maxwell berkata, ya, di dalam buku kepemimpinannya, Bapak Kepemimpinan Dunia, dia berkata demikian, success is a journey. Jadi sukses adalah sebuah perjalanan. Ya, ada orang sukses waktu sekolah, tapi belum tentu dia sukses di dalam dia bekerja. Apakah benar? Ada orang sukses, ya kan, di waktu dia studi dan bekerja, tapi belum tentu dia sukses di dalam berkeluarga.
Ada orang sukses di dalam apa? Di dalam studi, bekerja dan berkeluarga, tapi belum tentu dia bisa sukses ya di dalam hal mendidik anak-anaknya dalam jalan-jalan takut akan Tuhan. Nah, jadi ternyata sukses itu sebuah perjalanan secara terus-menerus dalam hidup kita. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, andai kata kita ada tantangan-tantangan yang dihadapi, percayalah Tuhan merencanakan satu perjalanan yang berhasil dari satu terminal kepada terminal yang lain, dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Namun, ingat, sukses bukanlah tujuan yang harus dikejar. Karena Tuhan mau setiap kita memiliki, setiap pribadi yang di tempat ini, kita harus memiliki tujuan yang ketiga. Ya, katakan bersama-sama, hidup kita harus berarti. Ada amin? Kita Amin. mau jadi orang yang hidupnya berarti. Kenapa? Contohnya Pak Hadi, saya pernah dengar. Kenapa bikin persekutuan 2 keset? Ada panggilan dari Tuhan. Benar nggak? Kalau mau memilih, ya, kalau boleh pengen lebih enak, aduh, lebih baik jangan. Benar nggak? Kenapa? Harus repot. Ya, repot dalam hal apa? Dalam hal menyiapkan persekutuan. Apalagi waktu itu di hari Senin, ya kan? Kemudian harus mengundang orang. Mungkin kita harus menyiapkan segala sesuatu. Harus mengundang ya orang di sana sini. Nah, ini namanya karena Pak Hadi mendapatkan sebuah kehidupan di mana Pak Hadi merindukan agar apa yang sudah dialami bisa dibagikan buat orang lain. Inilah namanya hidup yang berarti, bermakna kepada orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Dan saya percaya bukan hanya bicara soal persekutuan doa yang dibangun, tapi bicara tentang bagaimana kita terus memaintain dengan sungguh-sungguh. Ya, sudah 8 bulan ya Pak, sudah berjalan ya di dalam online. Tidak mudah memang ya, tapi saya yakin bahwa inilah salah satu bagian yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan ya yang berarti, salah satunya lewat persekutuan doa yang dibangun. Nah, ada banyak ya keberartian yang kita bisa lakukan yang lain juga. Ya, bukan hanya bicara persekutuan. Ada banyak hal yang lain. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, coba kita lihat dari seorang tokoh wanita ya yang ada di Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 42. Hore, hari ini buat yang wanita bersyukur karena lagi dibahas. Ya, tapi bukan berarti yang pria nggak ikutan. Tapi ini hanya salah satu contoh. Kenapa saya memilih tokoh wanita? Karena biasanya tokoh wanita hanya dikhotbahkan di ibadah wanita saja. Tapi kali ini saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana seorang wanita memberikan sebuah hidup yang berarti kepada satu kota. Nama wanita ini adalah Dorcas atau Tabita. Di dalam bahasa Inggrisnya, definisi atau arti nama Dorcas atau Tabita adalah seorang wanita yang dilimpahi, bonded itu dilimpahi, good deeds, perbuatan baik, dan gift of mercy, karunia belas kasihan. Hari ini ada foto seorang wanita dengan menggunakan ada semacam tudung, ya, makanya saudara-saudara kita ya mereka punya kecenderungan meniru ya dari kebiasaan orang-orang yang ada di Yahudi. Ya, ini adalah seperti yang dikatakan ada tudung, wanita menggunakan tudung, kemudian sedang menjahit ya sebuah kain. Nah, yang menarik sekali, nama Dorcas atau Tabita hanya dicatat di dalam ayat 36 sampai 42 di dalam Kisah Para Rasul, dan sesudah itu kita tidak menemukan namanya disebutkan lagi. Tetapi ayat ini menggambarkan ternyata bukan berapa banyak ayat yang mencatat tentang kita, tetapi seberapa banyak makna hidup kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi, tantangan dalam hidup ini adalah bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa bermakna hidup kita kepada orang lain. Apakah kita setuju? Ya, saya yakin kita mau jadi orang yang bermakna. Nah, coba kita perhatikan. Dorcas atau Tabita di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36, saya mau ajak kita. Coba kita baca bergantian.
Ya, mari kita sekarang lihat ayatnya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 37. Saya bacakan lebih dulu. Di kota Yope ada seorang murid perempuan. Ya, murid Yesus biasanya banyakkan laki-laki. Dan biasanya orang Yahudi memang memberikan mencatat tentang semuanya itu banyakkan dari unsur pria. Tetapi di sini ada wanita sebagai murid Yesus. Namanya Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Nah, apa yang dikatakan? Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ternyata nama Dorcas, arti nama Tabita, sama persis dengan kehidupannya. Maka saya mau sampaikan buat seluruh Bapak Ibu, nama memang bukan segala-galanya. Tapi jangan sampai nama Kristen, hidupnya nggak Kristen. Ada banyak orang yang mungkin nama-namanya nama Alkitab, tapi belum lahir baru, belum kenal Yesus. Ada banyak orang yang nama-namanya sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab juga, tetapi maaf, ternyata hidupnya ngaco, nggak benar. Makanya saudara, antara nama dengan tindakan perlu satu kesatuan. Jadi saya mau sebutkan Dorcas atau Tabita, hidupnya Dorcas atau Tabita banget. Jadi ini penting sekali. Ada nama orang Markus, namanya Markus, tapi maaf singkatan dari makelar kasus. Nah, itu repot juga. Ya nggak apa-apa juga kalau memang ada profesi itu. Kemudian dari Markus lahir Lukas, lupakan kasus. Nah, itu masih soal kasus-kasus. Terus kemudian ada Petrus, penembak misterius di zaman Soeharto dulu. Waduh, nama-nama Kristen. Ada nama Daniel, tapi nama Daniel ternyata cukup banyak juga ada di penjara. Jadi ternyata Daniel yang artinya Allah adalah hakim, ternyata mengalami vonis hakim untuk ada di penjara. Saudara, ini hanya contoh-contoh saja, bukan yang sebenarnya, tapi maksudnya marilah kita jadi orang yang menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu ayat 37, silakan kita baca bersama-sama. Tetapi waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, ada yang bilang sama saya, aduh Pak, makanya jangan terlalu baik. Kenapa? Orang baik cepat mati, Pak. Waduh. Yang ketawa ada pengalaman. Karena lihat tetangganya, lihat orang-orang di sekitarnya, lihat saudara-saudaranya. Tapi yang diam ternyata mungkin lihat di depan matanya sendiri. Banyak orang bilang, makanya Pak, hidup jangan terlalu baik. Buktinya apa Pak? Itu Pak, saudara saya baik banget. Tapi cepat meninggal loh Pak. Tapi ada saudara saya Pak yang satu lagi jahat banget. Udah tuh pelit lagi Pak. Terus gimana? Ya Pak, udah didoain, nggak mati-mati Pak, malah umur panjang. Kembali lagi, sekali lagi ini tidak sepenuhnya, tapi ini terkadang muncul kalimat-kalimat ini di tengah-tengah kita. Nah, hari ini dikatakan ternyata dia sakit lalu meninggal. Jadi sebenarnya antara kita melayani Tuhan dengan sakit dua hal yang berbeda. Makanya jangan kita mengeluh, belajar bersyukur. Karena kalau kita mengalami sakit, bahkan lebih lagi meninggal seperti Dorcas. Makanya topik ini lagi hangat-hangatnya saat COVID. Saudara, percayalah Tuhan selalu punya rencana yang besar buat setiap kita. Setuju? Kita nggak bisa lihat sekarang, tapi kita bisa lihat satu hari di alam kekekalan. Dan dikatakan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi kebiasaan orang Yahudi, kalau meninggal, mereka ditaruh di ruang atas, di loteng. Kemudian, ayat berikutnya lagi, disebutkan Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Wow. Jadi mereka datang ke Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus? Karena Rasul Petrus lewat bayangannya saja orang disembuhkan. Saya mau tanya, coba lihat sebelah-sebelahnya dari Zoom. Kalau orang lihat bayangan kita, apa yang terjadi ya? Nah, ini. Ada orang bayangannya lewat,
Apakah seperti Petrus kesembuhan terjadi di Serambi Salomo? Jangan sampai bayangan kita lewat. Aduh, semua orang kabur karena takut dengan kita. Ya, atau bayangan kita lewat. Waduh, semua orang ya ngomongin kita dari belakang. Ini namanya bayangan-bayangan dalam hidup ini. Ya, saya yakin kita tidak seperti itu, tetapi kita mau menjadi seperti Rasul Petrus, ya kan? Yang hari ini diminta tolong oleh orang. Ya, untuk apa tujuannya? Karena Rasul Petrus dipakai sebagai rasul kesembuhan. Lalu kemudian ayat berikutnya lagi 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, yuk kita baca sama-sama. Ia dibawa ke ruang atas dan lihat warna kuning, yuk kita baca. Semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Luar biasa sekali, saudara. Ternyata yang datang ke rumah duka di ruang atas semua janda. Jadi semua janda satu kotak, itu kesimpulannya. Ya, berarti jangan-jangan Dorcas, Tabita ini seorang janda juga. Atau dia seorang yang belum menikah. Ya, jadi ada dua pilihan, memang tidak ada catatannya. Tapi kalau sampai semua janda datang, itu artinya apa? Dia dekat sama janda-janda. Nah, saya mau tanya, definisi janda di dalam Alkitab, tahu nggak definisinya? Nah, banyak orang bilang, oh kalau janda, ini janda nggak Pak? Nah, di dalam Alkitab ada dua kriteria. Menurut kriteria Alkitab, ya janda itu ada dua. Kalau yang disebut janda, menurut Alkitab, usianya harus di atas 60 tahun. Ada ayatnya di Timotius, baca. Kalau nggak salah 61 atau 62 tahun. Itu syarat janda. Jadi janda di bawah 60 tahun, ya itu bukan yang disebut janda di sini. Ya, maaf, apalagi janda muda ya. Ya, atau janda kembang gitu ya. Ini hanya bercanda aja. Oke. Nah, lalu kriteria kedua, janda yang dimaksud di sini harus miskin. Itu definisinya. Makanya di saat itu janda adalah kaum tersisih, kaum terpinggirkan. Makanya kalau Saudara baca di Kisah Para Rasul, janda-janda itu sempat ya mengeluh karena di Kisah Rasul 6 dikatakan pembagian kepada mereka tidak terjadi sehingga akhirnya muncullah kata diaken. Ya, itu janda-janda dilalaikan pada waktu itu. Ya, mereka orang-orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas dan miskin. Jadi itu definisi janda pada waktu itu. Berarti ini kesimpulannya orang-orang yang marginal. Nah, jadi kesimpulannya saya coba melihat jangan-jangan Dorcas yang tadi selain dia janda atau tidak menikah, mungkin dia membentuk asosiasi janda-janda satu kota. Waduh, ini hebat juga nih. Ya, dia mungkin punya Komnas HAM wanita. Ya, hak asasi wanita, membela kepentingan wanita, tapi jurusan khususnya janda-janda, kira-kira begitu. Ya, lalu yang menarik, kemudian sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus apa? Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Nah, saya coba merenungkan, kalau begitu, ya hidup Dorcas bisa melayani janda-janda dari mana ya uangnya? Ternyata dia pembuat baju dan pakaian. Dalam bahasa sederhananya, kalau di pasar Atom, ya itu namanya bisnis konveksi. Ya, dia buka toko baju. Ya, dia mungkin penjual baju. Dia jadi berkat kepada banyak orang lewat baju-bajunya. Bahasa yang lebih keren lagi, dunia garment, kalau bisnisnya lebih gede lagi. Tapi dunia kekinian namanya dunia fashion. Waduh, dunia fashion. Jadi kesimpulannya, Dorcas jangan-jangan seorang businesswoman. Ya, dia punya kemampuan apa? Dia punya kemampuan membuat dan memproduksi fashion, baju, garment, konveksi. Jadi kesimpulannya kita bisa menemukan Dorcas tidak dikenal seorang worship leader. Dia tidak dikenal sebagai pengkhotbah wanita yang luar biasa. Dia bukan dikenal sebagai seorang wanita yang hebat dalam artian ya seperti mungkin di dunia rohani. Tapi kenapa dia bisa jadi berkat dan hidupnya berarti kepada satu kota? Karena ternyata hidup yang signifikan tidak selalu berbicara tentang kita bagaimana hebatnya dalam dunia gereja,
tapi kita bisa jadi orang yang hebat dan luar biasa di dalam dunia kerja kita. Ada amin Bapak Ibu semua? Saya percaya Pak Christian tadi sudah bersaksi buat kita. Tuhan bisa memakai Pak Christian menjadi apa? Menjadi berkat seperti Dorcas lewat dunia AC. Amin saudara. Lewat AC-nya pas dijual, ya orang dapat namanya udara yang menyejukkan AC-nya. Suami istri yang konflik waktu dapat AC dari Pak Christian, langsung mereka jadi sejuk kembali. Waduh saudara, luar biasa. Semoga bisa seperti itu. Ada amin? Kalau yang bisnis apalagi salon, waduh salon. Salah satu lewat gunting rambutmu, Tuhan bisa memakai ya tanganmu untuk memberkati, mengurapi orang-orang yang belum lahir baru jadi lahir baru. Bisa juga kan? Ya, tentunya kita doakan mereka, ya kita bisa ngobrol sama mereka, jadi berkat buat mereka. Bisnis catering, bisa masak, ya apalagi di masa pandemi banyak yang jualan kan? Berdoa supaya cateringnya, orang makan cateringnya langsung bisa dilawat Tuhan Yesus. Waduh, ya didoakan lebih dulu sebelum dijual dan dikirim misalnya, ya. Nah, jadi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak harus selalu dalam dunia gereja, dalam artian di dalam gereja, Tuhan bisa pakai gereja, tapi Tuhan bisa memakai kita di dalam dunia marketplace kita, dunia kerja kita. Amin Bapak Ibu semua. Ya, lewat bisnis apapun Tuhan bisa memakai mereka, memakai kita semua. Lalu kemudian ya, ayat yang berikutnya lagi, ya, ayat yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, mari kita perhatikan baik-baik. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka. Yuk kita baca bahwa perempuan itu hidup kembali. Haleluya. Tuhan mengizinkan sakit. Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan mengizinkan Pak Christian mengalami tantangan COVID, tapi Tuhan juga yang mengizinkan Pak Christian dan keluarga mengalami pemulihan dalam sakit. Saudara, apa yang disebutkan? Yuk kita baca sama-sama ayat terakhir 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, ya, tersiar di mana? Di Instagram, Facebook, ya kan? Terus apalagi Saudara? Twitter, ya kan? Di media elektronik. Oh, belum ada waktu itu. Belum ada teknologi elektronik, tapi yang ada dari mulut ke mulut. Oh, tapi tetap tersiar. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ada amin, Saudara? Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Orang baik kalau mati dan bangkit kembali, satu kota bersukacita dan percaya sama Tuhan. Setuju? Tapi kalau orang jahat mati bangkit kembali, satu kota stres. Ya, makanya hari-hari ini ya, semua dalam satu kota rindu punya pemimpin kota, pemimpin bangsa yang benar-benar berdedikasi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan, supaya sungguh kita nggak mau kehilangan mereka ya. Ya, Surabaya bersyukur Ibu Risma sudah jadi berkat kan buat Indonesia. Dan kita berdoa ya, dari Surabaya akan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi bukannya Surabaya, Persekutuan Dua Keset kan ada di luar negeri. Ya, juga ada di Semarang, saya lihat ya, ada mungkin dari Jakarta, dari Bandung, dari berbagai kota. Hari ini kita percaya dari setiap kota di Indonesia akan datang muncul pribadi-pribadi seperti Dorcas. Ada amin Bapak Ibu semua? Kita rindu supaya muncul orang-orang yang hidupnya signifikan, berarti dan bermakna kepada orang lain. Dan saya yakin kita nggak usah yang hebat-hebat, tapi kita mau jadi seperti Dorcas. Dan sudah tahu, Dorcas seringkali dipakai dalam pelayanan apa? Pelayanan kematian. Benar nggak? Yayasan-yayasan sosial, panti asuhan, yatim piatu. Benar nggak? Nama Dorcas, nama Tabita. Makanya luar biasa. Nama Dorcas, nama Tabita dari ribuan tahun yang lalu masih dipakai sampai hari ini. Dikenang oleh banyak orang. Mari hari ini, bukan soal nama kita, tapi hidup kita
benar-benar menjadi bermakna, berarti kepada banyak orang. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan 5 hal yang menjadikan hidup yang signifikan. Yang pertama, Dorcas adalah murid Yesus. Hari ini saya mendorong setiap saudara semua yang ada di tempat ini, ya, tapi perhatikan baik-baik. Paling sederhana, nggak usah jadi orang yang hebat-hebat, ya, bukan berarti kita harus lakukan yang spektakuler. Lakukan yang sederhana. Lewat yang pertama apa? Ikutlah Yesus. Jadilah murid Yesus. Ada amin, saudara? Kalau engkau jadi murid Yesus, hidupmu pasti seperti Yesus. Guru kita adalah Yesus. Jadilah pengikut Dia sepanjang hidup kita. Kedua, bukan hanya mengikut Yesus. Jangan cuma pandai dalam berkata-kata. Tapi yang kedua, juga menjadi orang yang melakukan perbuatan yang baik. Injil bicara tentang apa? Injil adalah kabar baik dengan perbuatan baik. Dunia hari ini sudah cukup dengan banyaknya kabar baik. Tapi masih mungkin ada orang yang perlu kabar baik. Tapi dunia juga memerlukan perbuatan yang baik. Apa yang kita bisa lakukan? Dorcas dia berbuat baik kepada para janda-janda. Dorcas melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang miskin. Saudara, kita bisa melakukan yang terbaik kepada siapa? Kepada supplier kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang seiman di gereja, di pelayanan dimanapun kita berada, di persekutuan doa di tempat ini. Buat mereka yang sakit, lakukan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, Dorcas, dia hanya seorang wanita yang terbatas. Ya, dia hanya seorang wanita yang terbatas. Kenapa terbatas? Dia mungkin janda, dia orang marginal, mungkin dia orang terbatas. Itu sama seperti saya ingat dengan Musa. Musa ditanya Tuhan, Tuhan bertanya, Musa apa yang ada di tanganmu? Oh Tuhan, saya nggak punya apa-apa, hanya punya sebuah tongkat. Tapi lewat tongkat itu, Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, jutaan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Lewat tongkat, ya, batu karang, ya, dipukul keluar air. Lewat tongkatnya, Laut Merah terbelah, saudara. Luar biasa. Tuhan memakai keterbatasan kita. Hari ini saya ingin bertanya, apakah kita punya keterbatasan? Lewat keterbatasan, Tuhan mau memakai kita tanpa batas. Amin, saudara. Karena manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Sebab itu, jangan saudara berkata, Pak, saya nggak bisa, saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Tuhan nggak pakai orang yang bisa. Tuhan nggak pakai orang yang mampu, tapi Tuhan pakai orang yang mau dan punya kerinduan di dalam Tuhan. Amin. Dan yang keempat, setia sampai akhir. Amin, saudara. Ya, Dorcas, kalau dia mau kecewa, bisa nggak? Dia bisa kecewa karena dia sakit lalu meninggal. Dia bisa bilang kan di hatinya, Tuhan kan saya udah melayani Tuhan. Saya udah sungguh-sungguh. Tapi kenapa kok saya mengalami sakit? Kenapa saya mengalami penderitaan? Saya mau sampaikan, ya, saudara, belajarlah menghadapi segala sesuatu. Setia sampai akhir. Setuju? Sama seperti lewat persekutuan doa ini. Setia sampai akhir. Ada amin, saudara? Dan yang terakhir, Dorcas menjadi berkat kepada banyak orang, bahkan kepada satu kota. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa agar kita semua menjadi berkat kepada satu kota. Menjadi berkat buat satu keluarga. Menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Menjadi berkat buat banyak orang yang di sekitar kita. Waktu Dorcas mati, satu kota berteriak dan berkata, kembalikan Dorcas Tabita kepada kami. Kenapa? Karena kami kehilangan dia. Saudara, pertanyaannya, kalau satu hari persekutuan dua keset tidak ada, apakah saudara berkata, kembalikan persekutuan ini buat kami? Karena persekutuan ini sangat berarti, bermakna buat kami. Saudara, saya merindu mengajak kita semua, bukan hanya bicara persekutuan, bicara tentang hidup kita, bicara tentang pelayanan, bicara tentang pekerjaan, bicara bisnis yang kita bangun. Apakah orang akan berkata, kami kehilangan orang tersebut, karena orang itu sudah jadi berkat buat setiap kami. Sebab itu, seluruh saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya berdoa, biar kiranya semua kita menjadi berkat, dan kita menjadi orang yang hidupnya signifikan. Amin. Mari hari ini, saya mau ajak kita semua memiliki hidup
Menghidupi hidup ini membuat sebuah perbedaan menjadi hidup yang signifikan, berarti, dan bermakna kepada orang lain. Mari hari ini saya mau ajak kita semua, berapa banyak di antara kita yang rindu hari ini memiliki hidup yang signifikan, berarti, dan bermakna. Kalau kita rindu Bapak Ibu, bolehkah hari ini angkat kedua tangan kita dan berkata, Tuhan, ini saya sungguh rindu. Hamba-Mu berdoa, Engkau memakai seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Kami belajar melakukan yang terbaik. Kami mau melampaui keterbatasan dalam hidup kami. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Dan kami mau jadi berkat. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi-pribadi. Ada 57 orang di tempat ini. Dan mungkin lebih kalau ada dengan istri atau pasangan mereka. Hari ini kami percaya Tuhan menolong kami. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya kami akan mengakhiri tahun 2021. Kami menjadi pribadi, keluarga, pelayanan, persekutuan, bisnis, apapun yang kami bangun, menjadi sebuah hal yang berarti, bermakna kepada banyak orang. Pakai kami Tuhan, dengan semua keterbatasan. Kami bukan orang yang hebat dalam segala hal, tapi kami punya kelemahan, tapi Tuhan menolong kami, dan Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah kami. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau berkarya buat setiap kami. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai dalam firman Tuhan, dan biar kiranya kalau sebentar kami juga akan melakukan tanya jawab, dan kami rindu biar kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Seno. Luar biasa firman-Nya malam hari ini untuk membawa kita kembali mengingat tujuan hidup kita untuk menjadi hidup yang signifikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya Q&A. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya atau di room chat, memberikan pertanyaan di room chat. Mari silakan. Pak Rudi. Ya, Bu Wayuni. Iya. Pak Rudi, mungkin Pak Rudi ada yang mau ditanyakan, Pak Rudi. Mari silakan. Ya, ada sedikit aja. Setelah saya nanti mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mau bertanya, silakan. Yang saya mau tanyakan pada Pastor Seno mungkin ini ya. Tadi ada saya simak itu ya. Sukses dalam hidup kita bukan satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Tetapi bagaimana hidup kita bisa lebih bermakna. Apa bisa lebih spesifik ya, Pastor Seno ya. Sukses bukan satu-satunya tujuan. Maksudnya sukses ini kan banyak. Sukses ekonomi, sukses menjadi kepala keluarga, sukses di dalam pertemanan atau apa. Mungkin bisa lebih spesifik untuk pencerahannya, Pastor Seno, silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Dan yang pasti silakan juga yang lain, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, boleh memberikan tanggapan. Ya, saya rasa juga bagus ya, bisa memberikan tanggapan, komen, ya, atau mungkin hal-hal yang lain ya. Tentunya pertanyaan juga sangat bagus. Oke. Saya berikan tanggapan, tadi saya menyatakan satu pernyataan, success is a journey. Jadi sukses itu adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Ya, jadi sekali lagi, jangan kita punya tujuan hidup menjadi orang sukses. Maksudnya apa? Bukan berarti Tuhan nggak mau kita sukses. Tuhan mau kita memiliki tujuan hidup yang bermakna dan berarti. Apakah kita masih ingat dengan Efesus 2 ayat 10? Ya, coba saya mau ajak kita melihat. Saya bacakan ayat Efesus 2, ya, firman Tuhan berkata kepada kita semua, ya, ayat yang sering kali sudah kita dengar,
Coba perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, perhatikan, melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kata pekerjaan baik di sini adalah melakukan panggilan hidup kita yang bisa tentunya menjadi berkat, signifikan, bermakna, berarti, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kata pekerjaan baik di sini itu bukan bicara buat baik ya, bukan. Tapi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, berarti kesimpulannya apa? Tuhan mau kita punya tujuan, hidup kita adalah melakukan panggilan Tuhan. Nah, orang yang hidupnya signifikan adalah orang yang melakukan panggilan Tuhan. Pasti signifikan hidupnya. Ya, tapi saya percaya orang yang hidupnya signifikan itulah sebenarnya orang yang sukses yang sejati. Dialah orang sukses sejati. Kenapa? Karena kesuksesan bukan diukur melulu dari uang. Ya, memang ya di dunia ini orang seringkali berkata, "Oh, dia sukses loh." Karena kita mengukur satu-satunya hanya dari sisi uang. Tapi ada orang juga bilang begini, "Oh, dia sukses loh. Kenapa? Uangnya banyak, keluarganya juga harmonis itu. Tidak ada konflik, tidak ada masalah, kita anggap sukses." Tapi pertanyaannya juga, apakah dia sukses juga secara rohani? Ya, artinya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga salah satu bagian. Jadi sukses itu ternyata hanya adalah bagian-bagian dan perjalanan-perjalanan dalam hidup kita. Tetapi itu bukan tujuan. Itu sebuah perjalanan yang memang Tuhan sudah siapkan. Tapi tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik. Yaitu apa? Melakukan yang namanya panggilan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau ada seperti saya, panggilan Tuhannya apa? Saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya lahir baru tahun 1984, ya sudah 37 tahun yang lalu, dan saya terima dan saya full time melayani Tuhan di Abalef sejak awal dari 1997. Berarti sudah 24 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, saya tahu itu panggilan Tuhan buat hidup saya. Tapi ada juga panggilan Tuhan. Nah, perhatikan, panggilan Tuhan itu bukan melulu harus di dunia gereja dan full time. Ada orang dipanggil. Nah, itu ya Pak Edi Cheng, kalau boleh tahu Pak, bisnisnya apa Pak Edi? Di IT, Pak. Di IT. Ya. Pak Edi ini kayaknya yang aktif juga di Full Gospel ya? Benar? Oke. Ya, benar. Iya, kayaknya Bapak ada di grup Full Gospel ya nih ya? Yang nasional ada. Bapak Rudiap nih kayaknya. Ada, Pak. Ya, oke. Nah, jadi lewat IT, Pak. Nah, itu panggilan yang memang kalau Tuhan berikan buat Pak Edi ada dalam dunia IT. Nah, itu panggilan Tuhan. Itulah namanya hidup yang bermakna. Nah, makanya saya sebut itulah yang disebut sukses yang sejati. Ya, kenapa? Karena kesuksesan bukan bicara ukuran dari uang semata-mata. Tapi kesuksesan adalah bicara perjalanan dari satu perjalanan, namun bukanlah tujuan. Tapi tujuan hidup kita haruslah kembali kepada panggilan Tuhan. Jadi hari ini saya mau men-challenge Bapak Ibu semua, coba temukan panggilan hidup kita. Kalau kita menemukan panggilan hidup kita, Pak, pasti tanda-tandanya apa? Ada kepuasan di dalam hati. Ada kepuasan. Ada kepuasan di rohani. Kayak ada sukacita yang melimpah. Makanya saya bilang, seperti Pak Hadi, mengadakan persekutuan doa. Nggak gampang kan? Ya, harus melakukan setiap minggu, kemudian harus berkorban. Nah, tapi kalau itu memang merupakan satu panggilan yang Tuhan beri, yaitu ada sukacita mengerjakannya. Tapi ada nggak Pak masa-masa sulitnya? Pak Rudi, pasti ada Pak. Namanya Dorcas aja dia punya masa-masa sulit, ngalamin sakit lagi Pak. Ya, apa dia nggak sukses coba? Katanya dia jadi berkat, tapi kok sakit ya? Kayaknya kurang sukses ya kesannya. Tapi bukan definisi itu. Terbukti sesudah itu dia bisa melihat bagaimana Roma 8:28 terjadi dalam hidupnya. Oke, kira-kira itu tanggapannya. Ya, terima kasih, Pastor Seno. Terima kasih pencerahannya. Ya. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau Rudi, Pak Sofyan Pak mau bertanya. ya silakan Pak Sofyan. Ya. Mari silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih Bu Bayu. Selamat malam Pastor Seno. Perkenalkan nama saya Sofyan.
terima kasih atas khotbahnya ini, Pak Susino. Ini sungguh memberkati saya sekeluarga nih. Saya ada sedikit pertanyaan, Pak Susino. Ini mengenai slide pastor yang terakhir, mengenai hidup yang signifikan loh. Itu kan dibahas ada 5 poin loh. Yang pertama itu mengikuti Yesus, kemudian melakukan perbuatan baik, melampaui keterbatasan yang ada, setia sampai akhir dan menjadi berkat. Ini kalau kita lihat ini kan poinnya kan sungguh luar biasa ya, Pak Susino. Cuman kalau kita hubungkan dengan kondisi dunia saat ini ya Pak Surya, terutama di tengah-tengah kondisi COVID ini, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Pak Surya, supaya kita nih jangan sampai itu kita tuh goyah tuh. Karena ini kan tidak gampang gitu ya, apalagi melampaui keterbatasan yang ada, setia sampai akhir. Karena kan ada kata pepatah ya, cari orang pinter itu mungkin gampang, tapi cari orang yang setia itu tidak gampang gitu. Nah itu kira-kira bagaimana Pastor kita menyikapi kondisi seperti ini supaya kita ini benar-benar itu kita bisa memberikan hidup kita tuh untuk yang menjadi sesuatu yang signifikan. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Pak Sofyan Tanujaya. Iya, Pak. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang berat seperti ini, kayaknya Pak Rudi atau Pak Hadi nih jago jawab. Oke, just joke ya Pak. Tapi boleh ditambahkan sebenarnya oleh yang lain. Ya, welcome saja. Pak Edi Cheng juga welcome Pak kalau mau menjawab nanti yang menanggapi. Oke, saya memberikan tanggapan Pak. Justru menurut saya di masa sulit hidup signifikan lebih terlihat. Kalau kita berada dalam situasi yang semuanya baik, Pak, hidup signifikan nggak kelihatan. Ya, jadi kita harus bersyukur, Pak. Justru di masa pandemi COVID ini, kita bisa melihat kan pahlawan-pahlawan yang muncul yang menjadi hidupnya berarti bermakna kepada orang lain. Sesederhana ini, Pak, menurut saya menjadi hidup yang signifikan. Yaitu apa? Kita tahu teman-teman di persekutuan doa ini ada yang sakit COVID. Sesederhana itu kita mengirimkan masakan setiap hari, makanan setiap hari kepada mereka. Sampai 14 hari. Bahkan kalau perlu 21 hari, Pak. Itu sudah langkah-langkah sederhana untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau Pak Sofyan tanya, gimana ya? Kita kan lagi sulit ya Pak. Semuanya kan lagi sukar. Justru ini kesempatan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus, sebagai terang dan garam, kita bisa jadi berkat lewat hal-hal yang sederhana. Mengirim makanan, sesederhana itu aja Pak. Ya, di Jakarta tentunya banyak gereja dan juga bahkan di Surabaya, di berbagai kota ya, orang-orang bisa saling kirim mengirim makanan. Bahkan yang sesederhana itu apalagi Pak yang bisa dilakukan? Ya, contoh memberi kekuatan buat teman-teman kita yang lagi sakit. Saya kasih contoh karena kaitan COVID ini real Pak yang sudah terjadi. Salah satu yang saya kenal ya anak Tuhan, dia nggak bisa kirim uang, dia nggak bisa kirim makanan, tapi dia bisa mengirim apa Pak? Dia video diri dia sambil main gitar, nyanyi satu lagu tentang lagu Yesus menyembuhkan. Dikirim Pak ke orang yang sakit, pemimpinnya itu 5 menit menyentuh hati. Coba andai kata ya Pastor Tika yang nyanyi 5 menit ya dikirim kepada kita dalam bentuk video, waduh terharu pasti semuanya. Benar nggak? Ya kan? Kenapa? Karena itu hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Ya, jadi sederhana kirim makanan, ya bisa kirim video, ya kan, yang kita bisa menguatkan orang lain. Lalu di saat-saat sulit seperti ini, ya saya yakin kita belajar berbagi. Contoh Pak ya, kepada orang-orang yang mengirim makanan ke rumah kita lewat ojol, ojek online Pak. Ya sesederhana itu aja, kita blessings mereka. Ya dan saya yakin banyak Bapak Ibu sudah melakukan itu kan. Aduh dia bilang bersyukur ya, udah kita dapat uang dari ojol, tapi kita juga dapat berkat dari orang yang kita kirim, ya bahkan sampai ada warung kan yang didedikasikan untuk hal-hal tersebut. Jadi cukup banyak Pak ya yang bisa kita lakukan ya. Saya berikan contoh yang terakhir. Di waktu pandemi kemarin ya, kemarin saya baru sharing 3 malam berturut-turut di salah satu gereja di Semarang ya, di dalam rumah doa mereka. Saya putarkan satu video di mana istri saya itu seorang dokter gigi namun sudah tidak praktek. Tapi dia punya hati kepada orang-orang susah. Ya, jadi istri saya itu karunia-Nya karena belas kasihan dan memberi.
Ya, nah, jadi apa yang dilakukan? Di bulan April sampai Mei tahun 2020, ya istri saya menggerakkan teman-teman dokternya, ya tentunya dari teman-teman seangkatannya, bersama dengan jemaat, bersama dengan orang-orang yang punya hati, Pak. Dan akhirnya mengirimkan alat pelindung diri APD komplit. Waktu itu APD begitu luar biasa, harganya 750.000 satu APD. Sekarang sebenarnya satu APD aja cuma 50.000 kali ya, yang komplit 100.000 lah. Itu totalnya, oh ya, ini kemarin APD saya cek juga di National Hospital di Surabaya, itu hazmat aja, Pak, hazmat aja nilainya 25.000 tuh di National Hospital, ya. Nah, tapi ini kita 750.000 Pak komplit. Tapi puji Tuhan Pak, bisa terkumpul sampai ribuan set APD, ya, yang nyumbang banyak sekali Pak. Ya, dan kita memberi kepada 45 rumah sakit puskesmas, Polres, termasuk juga puskesmas, Pak. Bayangkan loh, Pak. Itu hal yang sederhana saja. Tapi yang luar biasa, saya mau cerita lagi. Kita tuh nggak pernah nyangka, apa yang kita tabur itu satu hari dituai. Akhirnya, Pak, bulan Desember, sejak Mei memberi, bulan Desember, Pak, rumah sakit yang kami tolong dengan kirim APD. Jadi persoalan rumah sakit waktu itu bukan soal nggak punya uang, Pak. Punya uang tapi belum tentu ada barang, karena semua rebutan barang kan waktu itu. Nah, tapi luar biasa Pak, bulan November Desember tahun kemarin itu beberapa hamba Tuhan di tempat kami kena. Dan yang menolong siapa Pak akhirnya? Rumah sakit yang sudah kita bantu itu Pak. Kalau saya mau hitung Pak, nilainya miliaran Pak, karena kita kirim hampir 8 orang Pak. Dan itu kan semua ditanggung oleh pemerintah dan mereka yang mengurus Pak, membantu kita. Yang kedua, di waktu pandemi berlangsung hampir 1 tahun, kami juga membagi sembako, 2.000-an sembako Pak dibagi kepada jemaat dan sebagainya. Dan yang ketiga, paket COVID Pak. Jadi buat isoman seperti pemerintah, ya satu paket harganya hampir 450.000 Pak, kita membagikan 750 paket. Semua itu Pak berkatnya dari Tuhan. Tapi yang penting Pak, kita dapat panggilan. Nah, sesederhana itu menurut saya bukan yang harus hebat-hebat, yang tadi saya ceritakan itu kumpulan dari banyak orang. Tapi yang dari yang simple-simple aja, Pak, gitu ya. Dan kami juga mengajar anak-anak kami ya untuk juga jadi berkat ya. Ya kalau dia temennya apa ya dia kasih tahu kami, ya kami juga bisa berbagi juga puji Tuhan. Kira-kira itu Pak Sofyan. Ya, terima kasih Pak Susino atas pencerahan ini. Terima kasih. Ya, Pak Sofyan, bagaimana Pak Sofyan? Sudah cukup jelas, Pak? Jelas, Bu Ayu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita batasin ya pertanyaan malam hari ini. Ini sudah tadi ada 2 pertanyaan. Jadi ada 1 lagi, Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Setelah itu kita akan tutup untuk acara Q&A ini. Mari silakan. Mungkin Pak Andi Suteja ada yang mau bertanya, Pak Andi? Pak Andi atau Budia, barangkali Budia. Ini Ibu Dia luar biasa nih. Ini Pak Saya lihat Andi. catatan-catatannya bagus. Iya, sudah Andi. bikin rangkuman Pastor Budianya. Bikin rangkuman. Ini Iya. cocok nih Pak, jadi notulis nih buat persekutuan. Firman Tuhannya luar biasa, jelas sekali, Pastor. Bu Ayu, ini Pak Andi sudah siap mau bertanya. Oh iya, baik. Mari silakan Pak Andi. Ya, saya tidak ada pertanyaan, cuma saya sudah banyak menyimak tadi dari pastor dan banyak mendapatkan berkat yang sudah dijabarkan tadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Terima kasih Pastor. Memang benar firman-Nya malam hari ini sangat memberkati kita, hidup yang signifikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya lihat di sini kan banyak rekan-rekan yang dari karyawan, ada di rumah tangga, ada entrepreneur, pembisnis. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah mulai mengenal dirinya masing-masing, apa panggilan yang diberikan Tuhan untuk kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, barang kalau memang sudah nggak ada pertanyaan malam hari ini, akan kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Tapi jangan lupa, persekutuan doa keset udah mempunyai link di YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa like dan subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya. Dan supaya hidup kita lebih signifikan lagi, mungkin ada saudara atau teman-temannya bisa diundang untuk mengikuti Zoom
supaya mendapat berkat seperti yang kita terima pada malam hari ini, yang sangat luar biasa, yang kadang-kala kita tidak dapat di luaran sana. Baik, sebelum kita tutup untuk persekutuan doa, kami panggil Ibu Tika untuk membawakan satu lagu. Setelah itu doa penutup dan doa berkat akan dilakukan untuk Pastor Seno. Silakan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Yang sudah diberkati mungkin bisa kasih emoticon love ya. Terima kasih Pastor Seno buat sharing firman-Nya hari ini, sungguh menguatkan kita semua, memberikan kita pewahyuan yang baru, buat kita menyadari bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan dan kita mau belajar untuk terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau memimpin setiap kami, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang signifikan. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya, kami menyerahkan agar hidup kami sungguh menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh di dalam segala musim-musim dalam hidup kami. Kami rindu menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Bukan hanya kabar yang baik. Perbuatan yang baik bukan bicara tentang ya perbuatan-perbuatan yang sekedar menyumbang semata-mata, tapi panggilan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Dan Tuhan, Engkau tahu kami punya banyak keterbatasan. Tolonglah kami Tuhan dengan keterbatasan kami ini. Biar kiranya kami terus belajar setia dalam perjalanan hidup ini. Dan kami terus menjadi berkat, meninggalkan warisan yang terbaik buat generasi dan orang-orang di bawah kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya mari kita angkat tangan kita. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap Bapak, Ibu, semua saudara di Persekutuan Dua Keset dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang sudah menerima berkat doa ini, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.